Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman sekalian. Salam sehat bagi semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 dari tim PPG Universitas Bantara Sukoharjo, program studi agribisnis Ternak Rumensia. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang mata kuliah pendidikan kewirausahaan di topik 3 ruang kolaborasi yang membahas tentang technopreneurship. Mari kita simak bersama-sama. Baik, berikut merupakan anggota kelompok 1 yang pertama terdiri dari saya, Abdi Harjan Aditama. Yang kedua ada Mas Anang Praitno dan yang ketiga ada Mas Faldo Robani. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kami akan membantu sedikit informasinya. Jadi mohon diperhatikan dan tetap ditunggu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa itu technopreneurship, terlebih dahulu akan saya sampaikan pendahuluan dari presentasi ini. Latar belakang kami melakukan identifikasi terhadap technopreneurship adalah dari faktor kemajuan zaman mengharuskan seorang manusia untuk beradaptasi dengan teknologi. Dalam kegiatan wirausaha khususnya, sikap adaptif perlu dimiliki seseorang untuk terus berkembang. Pada era teknologi seperti sekarang ini, berkembang proses wirausaha yang lebih praktis dan juga maju. Technopreneurship merupakan suatu proses yang menggabungkan keterampilan kewirausahaan konvensional yang kita kenal sekarang ini dan juga kemampuan kemajuan teknologi. Sedangkan technopreneur merupakan sebutan untuk orang atau individu yang menjalankan usaha dengan memanfaatkan teknologi. Nah, seorang technopreneur adalah seorang wirausahawan juga yang menciptakan, mengembangkan, dan juga menjalankan bisnis dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah dan juga keunggulan kompetitif. Seorang technopreneur adalah wirausahawan yang menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan bisnis dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif dan juga diintegrasikan dengan kemajuan zaman sehingga nantinya akan menimbulkan kemudahan terutama bagi proses bisnis yang dijalankan baik dari sisi konsumen, sisi wirausahawan ataupun sisi proses jual belinya seperti itu. Nah, setelah pendahuluan yang tadi kami sampaikan, muncul beberapa pertanyaan yang mungkin terbesit di benak kita. Yang pertama, bagaimana mengajarkan penggunaan teknologi dalam kegiatan berwirausaha jika sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu kurang memadai? Yang kedua adalah apakah penggunaan teknologi saat ini dalam berwirausaha hanya cocok untuk daerah perkotaan saja? Dan yang ketiga, apakah latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan juga sosial budaya berpengaruh di dalam kegiatan penggunaan teknologi dalam berusaha. Nantinya tiga studi kasus ini akan kami jadikan bahan untuk diskusi yang kami presentasikan dalam video kali ini. Mungkin bisa disimak untuk pemaparan selanjutnya terkait studi kasus ini. Penjelasan pertama adalah terkait dengan keterbatasan sarana prasarana. Dengan kreativitas, strategi yang tepat, dan juga pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal, kita tetap bisa membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses berwirausaha di era digital. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah yang pertama, berfokus pada konsep dasar dan prinsip. Dibandingkan dengan menyalahkan keadaan, lebih baik memfokuskan pada prinsip dan juga konsep dasar penggunaan teknologi dalam berwirausaha. Kemudian yang kedua, memaksimalkan sumber daya yang ada, di mana memaksimalkan berbagai platform gratis yang menyediakan fasilitas dan juga melibatkan kreativitas dalam menarik dan juga menyajikan konten kreatif. Kemudian kolaborasi dan kemitraan, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti halnya alumni, industri kreatif, komunitas, ataupun bahkan dengan perusahaan tertentu dapat membantu mengembangkan sumber daya yang ada melalui kegiatan praktikum ataupun magang. Kemudian berfokus pada keterampilan yang relevan, di mana keterampilan soft skill juga diperlukan untuk usaha mewujudkan proses belajar yang inklusif di balik keterbatasan yang ada, serta menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini akan memungkinkan peserta didik diberikan pengalaman secara nyata dari proses pewirausaha yang dilakukan.
Selanjutnya terkait dengan pengaruh lingkungan. Menurut kami betul adanya pernyataan tersebut, di mana latar belakang keluarga, kemudian kondisi ekonomi dan juga sosial budaya memiliki pengaruh signifikan dalam kegiatan penggunaan teknologi untuk berwirausaha. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah yang pertama latar belakang keluarga, di mana pendidikan, pembiasaan wirausaha, serta dukungan keluarga sangat berkaitan dalam konteks penggunaan teknologi untuk berwirausaha. Adapun latar belakang keluarga yang menekuni hal serupa akan meningkatkan motivasi dan dukungan secara penuh, sebaliknya akan menjadi hambatan jika lingkungan keluarga tidak mendukung. Kemudian kondisi ekonomi yang dimiliki oleh keluarga memiliki atau mempengaruhi akses terhadap modal, investor, infrastruktur, dan juga peluang pengembangan kemampuan. Penerapan teknologi memerlukan infrastruktur dan juga peralatan memadai yang secara tidak langsung penyediaannya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang kuat dari kondisi ekonomi untuk menerapkan technopreneurship serta sosial budaya, di mana kondisi lingkungan sekitar mempengaruhi berjalannya wirausaha secara tidak langsung. Faktor-faktor dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, tingkat literasi, jaringan sosial, serta kearifan lokal juga turut mempengaruhi terhadap akses teknologi di masa depan. Kemudian contoh nyatanya adalah seorang anak muda dari keluarga petani dengan kondisi ekonomi yang relatif kurang akan cenderung tidak bisa memasarkan hasil produknya dengan menggunakan penerapan teknologi. Hal ini akan berbanding terbalik dengan seorang anak yang memiliki background orang tua wirausaha atau pengusaha sehingga memiliki akses yang lebih untuk menerapkan technopreneurship dan juga penjualan secara e-commerce. Akses penggunaan teknologi. Tidak, penggunaan teknologi saat ini dalam berwirausaha tidak hanya cocok untuk daerah perkotaan saja. Meskipun daerah perkotaan seringkali menjadi pusat inovasi teknologi dan memiliki infrastruktur yang lebih baik. Teknologi memiliki potensi besar untuk mendukung dan mengembangkan kewirausahaan di daerah pedesaan terpencil. Di antaranya, akses ke pasar lebih luas. E-commerce atau pemasaran online memungkinkan wirausaha di desa untuk mempromosikan produk atau layanan mereka secara efektif dan efisien. Kemudian, peningkatan efisiensi dan produktivitas juga dapat secara optimal melalui penggunaan teknologi di berbagai proses bisnis, bidang bisnis, meskipun di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan. Pada sektor pertanian, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Aplikasi pertanian berbasis digital dapat membantu petani mengakses informasi tentang cuaca, harga pasar, teknik pertanian, dan pengelolaan hama penyakit. Kemudian, akses ke informasi dan pengetahuan ke desa-desa juga sangat penting. Hal ini dapat diperaih dari penggunaan internet yang memberikan akses ke informasi atau pengetahuan yang tak terbatas. Wirausaha di daerah pedesaan dapat menggunakan internet untuk belajar tentang tren pasar, teknik bisnis, atau mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian juga dapat menciptakan peluang baru yang dimana seperti peluang ekonomi digital dan pariwisata digital pada lingkungan pedesaan dapat dikembangkan dalam bentuk berbagai terobosan baru dan mendorong inovasi serta penciptaan lapangan kerja. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu technopreneurship merupakan bentuk adaptasi kegiatan wirausaha modern yang mengintegrasikan teknologi ataupun IoT dalam pelaksanaannya. Meskipun kerap mengalami keterbatasan, penerapan technopreneurship bisa dimaksimalkan melalui adanya kolaborasi sesama. Penerapan teknologi bisa diterapkan di mana saja untuk mencakup pasar lebih luas dan menjangkau konsumen dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Lakukanlah hal yang kamu takuti, karena di sanalah pertumbuhan terjadi. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.